Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perulangan. Perulangan ada banyak macam ya. Ada perulangan menggunakan for to do, ada menggunakan repeat until, ada yang menggunakan while to do. Kalau kemarin di pemrograman menu sederhana kita menggunakan go to, label ulang. Nah, sekarang bagaimana kalau perulangannya itu bersifat terus-menerus atau bisa dipakai untuk melakukan perhitungan otomatis. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita buka dulu aplikasi online GDB-nya, Pascal compilernya. Silahkan boleh memilih Pascal compiler online atau offline, terserah ya. Yang penting bisa dipakai. Ilustrasi yang di buku ilustrasinya bagus sekali ya anak-anak. Coba dibuka tuh di buku halaman 148. Di sana ilustrasinya gambar pesawat muter-muter di dalam lingkaran. Nah, sama, inisialisasinya sama dengan program C. Jadi untuk bahasa Pascal juga demikian. Jadi contoh nih ya, misal saya punya kalimat hello world seperti ini. Kalimat ini mau saya ulang-ulang, bisa nggak? Bisa. Jadi perulangan itu ada yang perulangan menaik, ada perulangan yang menurun. Kalau menaik itu contohnya misalnya menghitung dari angka 1 sampai angka 5. Jadi menaik. Kalau menurun berarti dari angka 5 ke angka 1. Nanti kita praktekkan ya. Yuk, di sini sintaksnya bagaimana? Sintaksnya seperti ini. For, nama variabel kontrolnya untuk menyimpan apa, kemudian titik 2 sama dengan nilai awalnya berapa ke nilai akhirnya berapa. Dan di dalam for-nya ini nanti statement apa yang diulang. Misal tuh saya punya tulisan hello world, saya ingin mengulang sebanyak 5 kali, maka saya tinggal menulis di sini for, kemudian misalnya saya punya variabel i, berarti saya nulis variabel di sini ya, var i, misalnya i-nya mau saya pakai sebagai integer, kemudian i mau saya isi untuk menghitung dari 1 ke 5, kemudian do. For i titik 2 1 to 5 do. Kalau kita cuma mengulang satu baris perintah, kita tidak memerlukan begin dan end. Kemudian kita beri readline supaya ada jeda untuk melihat gimana sih hasil programnya. Nah, coba dilihat ya, diulang sebanyak 5 kali hello world-nya. Sekarang hello world-nya ini mau saya beri i juga, koma i. I yang keberapa nanti yang keluar? Apakah benar urut 1 sampai 5? Coba ya, menurun 5 4 3 2 1 itu. Terus kalau ada tambahan lagi bagaimana? Tambahan for lagi ya, atau for bersarang. Nah, ini for bersarang. Jadi kita bisa membuat for bersarang ini, contoh misalnya dari 1 to 5, nanti ada lagi, saya buka notepad dulu. Saya ingin hasilnya nanti misalnya, kan aslinya 1 2 3 4 5 begini ya. Saya ingin nanti hasilnya menjadi 2, ini 1 1, ini 1 1 1, ini menjadi 4 4 4. 1 1 aja dulu. Sebanyak 4 kali. Kalau ini 5 sebanyak 1 sebanyak 5 kali. Bagaimana caranya? Caranya sama ya. Kita berarti membuat dulu ini 1 2 3 4 5. Nah, yang dibaca aslinya begini.
Saya besarkan dulu ya supaya kelihatan. Aslinya program itu akan menjalankan ini dulu ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Gitu ya. Bagaimanakah programnya? Berarti ini saya rubah nih. 1 tuh 5. 1 tuh 5. Kemudian boleh ya tetap hello world atau mau diganti aja angka i gitu aja ya. I berarti nggak pakai petik. Kalau saya menulis isinya i, maka saya nggak perlu petik. Kemudian di sini nih. Oke, sekarang kita buat for yang kedua. Karena jalannya seperti ini ya, jadi ke samping begini, maka di dalam for i harus ada for lagi. Berarti kita perlu variabel lagi. Kalau lebih dari satu perintah, maka saya perlu memberi begin lagi ya. Di dalamnya begin dan end, karena di dalam for ada lebih dari satu baris. Misalnya saya di sini memberi for j titik 2 sama dengan 1 tuh berapa? Tuh i aja ya kayaknya. For j sama dengan 1 tuh i. Nah, di sini saya mau nulis lupa ya, di sini brightline dulu, brightline i. Kemudian setelah brightline i ditulis, saya mau menulis i sebanyak, coba ya kita jalankan for to do. Oh iya, di sini j-nya belum ditulis. Kita jalankan. Nah, hasilnya ke bawah. Kenapa? Karena di sini brightline. Kalau mau menulis ke samping berarti pakai bright, betul. Nanti di sini saya tulis bright, coba hasilnya ini brightline, pindah ke bawah. Berarti di sini perlu ditandani. Ini juga bright supaya ke samping. Nah, baru di sini dikasih brightline untuk memberi jeda baris. Ini 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4. Nah, kalau saya ingin munculnya seperti ini, berarti saya harus menulis di sininya 1. Saya sebentar. Di sini taruh di sini brightline-nya. Maaf. Habis menulis ini terus ganti baris kan ya. Habis menulis 1, menulis 2, ini ganti baris, berarti setelahnya ini berarti ya urutannya. Nah, ini 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Nah, sekarang saya ingin ini sebelahnya, yang kanannya, yang keluar bukan angka yang sama dengan depannya, tapi angka 1. Berarti di sini ini sudah benar, keluarnya 1 2 3. Yang ini keluarnya cuma 1. Berarti saya nulisnya 1. Oh iya, stop dulu. Saya nulisnya 1. Angka 1 pakai petik ya. Nggak dijalankan. Nah, hasilnya begini. Itu ya. Terus bagaimana kalau ini saya ganti dengan J? Hasilnya seperti apa? Ini saya ganti J. Hasilnya seperti apa? Coba ya. 1, kemudian dia 1 ke 1. 2, kemudian ngitung 1 2. 3, ngitung 1 2 3. 4, ngitung 1 2 3 4. 5, ngitung 1 2 3 4 5. Gitu. Kalau dibuat down tuh bisa nggak? Bisa. Berarti ini dibalik. Ininya i, ini diganti down tuh 1 gitu ya. Coba kita jalankan. Ini 1 1 2 2 2 1. 3 hitungnya 3 2 1. 4 hitungnya 4 3 2 1. 5 5 4 3 2 1. Gitu ya. Nah, sekarang
ada perulangan lagi yang membutuhkan counter, seperti nanti kita membuat menu supaya berulang-ulang. Kalau kemarin kita menggunakan goto dan label, kita bisa menggunakan perulangan, yaitu selain for ada while dan repeat. Seperti apakah while dan repeat? Yuk kita intip dulu materinya. Oke, di materi file PDF yang saya bagikan ada while do di halaman 22. Bila di buku paket kalian bisa melihat di halaman 150. Bedanya dengan for apa? Bedanya dengan for adalah ini. Kita butuh counter variabel untuk menghitung. Jadi misal nih variabelnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kita perlu menjumlahkan sendiri variabel tersebut. Bisa down to berarti mengurangi, decrement. Kalau menjumlah berarti increment. Kalau for dia menggunakan langsung 1 to 5 gitu ya. Tapi kalau yang ini kita bisa membuat kelipatan, misalnya kelipatan 3, kelipatan 4, seperti itu. Kalau for kita masih kesulitan untuk membuat kelipatan, misalnya angka genap saja itu masih agak kesulitan. Tapi kalau di sini kita bisa membuat kelipatan. Baik, kita contohkan ya. Misal variabelnya tetap I dan J. Ini tidak saya buang, tapi saya tutup pakai kurung kurawal seperti ini supaya tidak dibaca oleh compiler. Sampai N saja ya. Kemudian saya buat baris baru di sini. Bikin jangan lupa N titik, kemudian ada while. Misalnya saya ingin menghitung 1 sampai 5, maka membuat programnya sama seperti yang ada di samping ini. I saya isi dulu dengan angka 0, kemudian while I, selama I, bacanya gitu ya kalau menerjemahkan, selama I kurang dari 5 maka lakukan langkah seperti ini. Nah, kalau while ada begin dan end. Kalau lebih dari satu baris, kalau cuma satu baris aja enggak, tapi kebanyakan while ini menggunakan lebih dari satu baris. Kenapa? Karena dia butuh increment I. Increment I itu dipakai untuk menjumlahkan. Jadi increment I ini sama dengan I titik 2 sama dengan I plus I. I plus 1. Jadi I-nya dijumlahkan. Kalau di buku seperti ini ya, I sama dengan I plus 1. Jadi kata lainnya adalah increment. Bacanya increment ya. Increment. Penjumlahan, kelipatan. Terus kalau dijalankan bagaimana? Nah, peletakan write di sini di bawah atau di atasnya itu berbeda ya. Coba kita tulis dulu write-len di sini dan kita jalankan. Hasilnya pasti akan berbeda dengan write-len yang diletakkan di bawahnya increment. Kenapa? Karena ini prosesnya dijumlahkan dulu ataukah menulis yang ada di sini dulu gitu ya. Yuk kita cek. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita menggunakan I kurang dari 5 do, maka bacanya akan seperti ini ya. Pertama, I-nya sudah diisi sama dengan 0. Kemudian ditanya, apakah I kurang dari 5? Oh iya, 0 kurang dari 5 loh. Berarti write-len I di sini ya. Write-len I akan menulis I 0. Nah, kemudian dijumlah. I sama dengan I plus 1, I-nya tadi 0, dijumlah 1. Sekarang I-nya menjadi 1. Terus putar ke sini. 1 apakah kurang dari 5? Iya. Dicetaklah 1. Kemudian 1 ditambah 1. I-nya kan terakhir 1 ya. Tambah 1. Akhirnya dia
ditanya lagi balik sini. Apakah 2 kurang dari 5? Oh iya, kalau iya tulis ini 2. Terus 2-nya tadi ditambah 1. I ditambah 2 plus 1. Berarti 3. Balik di sini putar lagi ke while. 3 apakah kurang dari 5? Iya, maka menulis 3 di sini Brightland. Kemudian I sama dengan I terakhir 3 ya, ditambah 1. I-nya sama dengan 4. Terus ditanya lagi, apakah 4 kurang dari 5? Iya, ditulislah di sini 4. Nah, kemudian dijumlah. I ditambah I terakhir 4 ditambah 1, 5. Terus ke sini. 5 apakah kurang dari 5? Oh tidak, 5 adalah sama dengan 5. Nah, maka berakhir sudah while sampai di sini. Gitu ya. Nah, terus sekarang bedanya kalau while-nya saya pindah. Apakah 0 tetap ditulis? Ataukah berakhir hanya sampai 4 saja, ataukah berakhir sampai 5? Kalau logikanya seperti ini, berarti dia berakhir sampai 5. 0-nya enggak ditulis karena ini dikerjakan duluan. Itu ya. Nah, bedanya peletakan right dan right-line. Di baris yang mana? Kalau misalnya ini saya ganti pun, hasilnya juga akan berbeda. Hasilnya akan ke samping. Betul sekali. Nah, hasilnya ke samping 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini paham ya? Kelemahannya di sini kita membutuhkan counter. Counter sebagai alat pembantu hitung dan kita membuat sendiri counternya pakai variabel tertentu. Entah counternya menaik atau counternya menurun. Kalau counternya menurun berarti dia pakai decrement. Saya bisa menuliskan di sini setelah increment saya tulis decrement. Decrement I. Nah, ini saya tutup ya. Ini aja supaya nggak dibaca sama programnya. Ini decrement. Decrement itu sama dengan increment, hanya tanda operatornya diganti ke betul kurang. Decrement. Coba ya kita jalankan apakah cocok. Kalau decrement seharusnya ini menjadi terbalik. Ini menjadi 5 dulu. Apakah I lebih dari 0? Nah, seperti ini. Dibalik ya. Kalau decrement. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya 5, 4, 3, 2, 1. Strukturnya sama ya. Nyetak 5 dulu. 5 dikurangi 5 dikurangi 1, 4. Muter lagi, apakah 4 lebih dari 0? Iya. Cetak, dikurangi 4 kurang dari 3. Iya. 3 apakah lebih dari 0? Iya. Cetak 3. Kemudian kurangi 3 dikurangi 1, jadinya 2. 2 ditanya apakah 2 lebih dari 0? Iya. Cetaklah 2. Kemudian dikurangi lagi 2 dikurangi 1. Ditanya apakah 1 lebih dari 0? Iya. Tercetaklah 1. Kemudian 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Lari ke sini. 0 apakah lebih dari 0? Oh tidak. 0 adalah sama dengan 0. Maka dia akan berhenti dan tidak melanjutkan begin sehingga hasil keluarnya 5, 4, 3, 2, 1. Begitu. Oke, kira-kira sudah paham ya tentang while. Nah, kita akan melanjutkan ke repeat. Sekilas about repeat. Repeat di halaman 23 di file PDF-nya kalian. Kalau di buku repeat bisa kalian lihat di halaman 150. Nah, sekarang sintaksnya seperti apa? Hampir sama dengan while. Tapi repeat pertanyaannya adalah di bagian akhir. Kalau while di bagian depan. Sebelum masuk harus melewati satpam dulu. Ini.
Nah, sedangkan repeat ini seperti makan di warung ya. Masuk dulu, sudah habis baru mau keluar baru bayar, baru ngecek di sini. Tadi habis berapa, makan apa aja. Ini bedanya, jadi beda penempatan kondisi, pemilihan kondisi. Kalau di repeat kita nggak perlu tambahan begin dan end karena di dalam repeat programnya sudah di antara pernyataannya, yaitu di antara repeat dan until. Sedangkan while menggunakan while do saja. Kalau repeat, ada repeat kemudian baris program dan until. Baiklah, kita rubah ya. Di sini tadi angka 0, ini saya rubah menjadi repeat. Beginnya saya buang karena sudah nggak perlu. Kita cukup pakai until ini sampai ke berapa, until ini saya beri redline supaya ada jeda untuk melihat. Nah, di sini increment sama ya sebagai counter, decrement untuk mengurangi. Saya pakai yang increment dulu. Decrementnya saya buang dulu ya. Decrementnya saya buang. Untilnya di sini ditanya seperti while tadi. Until keberapa? Until i-nya sampai sama dengan 5. Kalau di sini nggak perlu tanda titik 2, tapi langsung sama dengan, sama seperti if dan case ya. Langsung ditanya kondisinya apakah memenuhi until di sini. Yuk kita jalankan bagaimanakah cara membaca perjalanan programnya. Oke, seperti ini ya. Saya pakai write jadinya menulisnya ke kanan. Kalau ini dia pakai write-len menulisnya ke bawah. Nah, di sini hasilnya 1 2 3 4 5. Kenapa? Sama seperti while, i-nya diisi 0 dulu, tapi di sini diisi dulu baru ditulis. I-nya tadi 0 ditambah 1 kan jadi 1. Write i, ditulislah 1. Kemudian putar dia. Sebelum putar ditanya, apakah i sama dengan 5? Oh, enggak. Oke, putar lagi, repeat lagi. I-nya tadi 1 loh, sekarang ditambah 1 jadi 2. Tulislah i, jadi 2. Apakah 2 sama dengan 5? Oh, tidak. Putar lagi, repeat lagi. I sama dengan i plus 1. Tadi 2 loh, sekarang tambah 1 jadi 3. Write i, tulislah 3. Putar lagi di sini. 3 kan belum sama dengan 5. Nah, 3 ditambah 1, tulis 4. 4 sama dengan 5 kah? Oh, tidak. Putar lagi. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Cetaklah 5, terus baru ditanya, 5 apakah sama dengan 5? Oh iya, ya sudah, berhenti. Nah, disuruh berhenti. Apakah muter sini? Enggak. Ya sudah, berhenti sampai 5. Itu repeat. Terus kalau misalnya kita pakai untuk perhitungan mundur, berarti di sini angkanya lebih besar dulu, misalnya 10. Oh, di stop dulu ya. Misalnya di sini 10. Ini 10 berarti ininya decrement i. Nah, ini kita bisa membuat lompatan. Misalnya di decrementnya berapa? Saya ingin melompat per 2 angka. Ini bisa ya. Berarti ini nanti i sama dengan i dikurangi 2. Increment juga begitu, sama. Kalau ingin lompatannya sebanyak lebih dari 1, tinggal nulis di sini koma. Itu ya. Kalau i berarti increment i, 2. Ini sama dengan i titik 2 sama dengan i plus 2. Gini ya, saudara. Nah, baru write-len i. Di sini ditanya apakah i sama dengan 5. Coba ya, kita jalankan. Oh, decrementnya keliru nih. Dia nggak berhenti-berhenti. Saya stop dulu. Nah, saya jalankan dulu ya. Logikanya. I-nya kan 10. 10 dikurangi 2 berapa? 8. 8. Ditanya 8 apakah sama dengan 5? Enggak. Lanjutlah dia. Dia akan nyetak dulu 8. Kemudian saya tulis di sini ya. Ini perjalanan logikanya.
8, kemudian dikurangi lagi. 8 dikurangi 2 berapa? 6. 6 apakah sama dengan 5? Enggak, berarti masih lanjut. Di sini tulis 8 ya. 6. Kemudian 6 dikurangi 5. Nah, di sini kita ganti aja sampai kurang. Sampai tanda kurang. Kalau sama dengan enggak nemu-nemu karena 5 di sini adalah bilangan ganjil, sedangkan angka yang di sini bilangan genap, pengurangnya juga bilangan genap. Jadi kita jalankan, hasilnya nanti adalah 8, 6, dan 4. Tadi kan sampai 6 ya. 6 apakah kurang dari 5? Enggak, dia putar di sini. 6 dikurangi 2 baru tercetak, tertulislah 4. 4 kurang dari 5, iya, ya sudah, stop, selesai. Oke, itu kalau repeat until dengan counter menurun. Nah, gunanya nanti di menu, di program menu, kita menggunakan until-untilnya sama dengan apa? Misalnya until jawabannya enggak. Disuruh munyer terus milih menu. Saya pilih enggak. Nah, baru selesai programnya. Gitu ya. Nah, di gambar ini contoh menu yang bila ditekan tombol T di keyboard maka program akan berhenti. Oke, begitu saja untuk pembahasan perulangan kali ini. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa di-share ya ke teman-temanmu yang membutuhkan cara untuk belajar Pascal dengan fungsi sintaks repeat, until, atau perulangan yang lain. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.